Kisah Raja Taharka, anak Nubia yang menjadi dewa Mesir. Babin, anak padang pasir, di tanah yang panas dan bergelombang, di antara gumuk pasir Nubia dan tepi sungai Nil yang gemilang, lahirlah seorang anak laki-laki dari darah bangsawan. Namanya Taharka, putra dari Raja Pie, sang penakluk yang menaklukkan Mesir hulu dan memulai dinasti ke-25 Mesir, dinasti Nubia. Taharka kecil tumbuh di kota suci Napata, tempat para raja Nubia dipahat dari batu dan doa-doa ditujukan pada Amun, dewa tertinggi. Dari usia muda, dia sudah diajarkan tentang kuda perang, membaca langit dan memuja para dewa. Ibunya mengajarkan kelembutan, ayahnya mengajarkan kekuasaan sejak usia 10 tahun. Taharka sudah menunggang kuda dan memimpin perburuan singa di gurun di usia 12 tahun. Dia menyaksikan ayahnya memimpin pasukan menyeberangi gurun menuju Memphis. Di usia 14 tahun, dia sudah berdiri di antara para jenderal, menyerap ilmu perang dan diplomasi seperti pasir menyerap embun fajar. Beab II, penobatan di negeri dewa. Ketika saudaranya Syabaka wafat dan saudaranya Shebitku memerintah, kekuasaan terus digenggam dinasti Nubia. Namun, ketegangan memuncak antara Mesir dan bangsa Asyur dari timur. Shebitku menunjuk Taharka, yang saat itu masih muda, sekitar 20 tahun, sebagai pewaris yang paling tangguh untuk menghadapi badai yang akan datang. Sekitar tahun 690 sebelum Masehi, Taharka dinobatkan sebagai Firaun Mesir dan Raja Nubia, mahkota ganda, Mesir, putih hulu dan merah hilir, bertumpu di atas kepalanya yang dihiasi bulu burung elang suci. Dia bukan sekadar raja, tapi dianggap sebagai titisan Amun itu sendiri. Beabetur, pembangun dan pengabdi dewa. Taharka bukan hanya pejuang, ia adalah pembangun peradaban. Ia memerintahkan pembangunan dan restorasi kuil-kuil agung. Di Karnak dan Luxor ia membangun aula, tiang-tiang raksasa, dan obelisk untuk memuliakan Amun. Di Tanis, dia memperbaiki kuil-kuil yang telah ditinggalkan. Di Nubia, ia membangun kuil monumental di Kawa dan Gebel Barkal, menciptakan pusat spiritual baru bagi bangsanya. Ia juga memperluas irrigation, menggali kanal, dan memberi makan rakyatnya dari hasil pertanian yang lebih subur berkat proyek airnya. Mesir di bawah Taharka menyaksikan masa keemasan kecil, percampuran seni dan spiritualitas. Nubia Mesir yang unik dan megah, Babur, dunia dalam api, melawan Asyur. Namun di balik kedamaian itu, awan gelap mulai menggulung dari timur. Kekaisaran Asyur, yang dipimpin oleh Esarhaddon dan kelak oleh Asyurbanipal, memperluas wilayahnya ke arah barat. Palestina, Fenisia, dan bahkan Delta Nil menjadi target kekuasaan mereka. Taharka dengan darah pejuang Nubia menolak tunduk. Ia memimpin pasukan Mesir dan Nubia untuk melindungi tanah air dari invasi Asyur. Pada awalnya ia sukses. Ia mengusir pasukan Asyur dari tanah Palestina dan mengembalikan kepercayaan para sekutu lokal. Namun tahun-tahun berlalu,